Bismillahirrahmanirrahim. Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur pernah mengatakan, perbedaan pendapat jangan dijadikan alasan untuk bermusuhan. Sebab dari perbedaan itulah manusia belajar memahami kebenaran dengan lebih bijaksana. Pernyataan ini bukan sekedar ajakan toleransi, tetapi juga pelajaran epistemologis bahwa pengetahuan tumbuh melalui dialog, bukan melalui penutupan diri. Eksklusivisme sering lahir ketika manusia lebih sibuk mempertahankan keyakinan daripada memahami realitas. Saat kritik dianggap ancaman dan pertanyaan dipandang sebagai musuh, akal perlahan kehilangan daya kritisnya. Karena itu, Ibnu Rushd menegaskan, al-haqqu la yudadul haqqa, bal yuwafiquhu wa yashhadu lahu. Kebenaran tidak bertentangan dengan kebenaran, melainkan saling menguatkan dan menjadi saksi satu sama lain. Kebenaran sejati tidak takut diuji oleh dialog. Ia justru semakin kuat ketika dipertemukan dengan pemikiran lain secara terbuka dan rasional. Sebab itu, Syed Hussein Nasr dalam bukunya Knowledge and the Sacred menulis, truth cannot be reached by closing the windows of the mind. Kebenaran tidak dapat dicapai dengan menutup jendela-jendela pikiran. Ketika manusia menutup diri dari percakapan dan kritik, yang lahir bukan kedalaman berpikir, melainkan ilusi kepastian. Orang tidak lagi mencari apakah keyakinannya sesuai dengan kenyataan, tetapi hanya berusaha memenangkan keyakinannya sendiri. Di titik ini, akal berubah menjadi alat pembenaran diri, dan pengetahuan kehilangan sifat dinamisnya. Ali Shariati dalam bukunya On the Sociology of Islam pernah mengingatkan, a society that closes its ears to criticism opens its gates to decay. Masyarakat yang menutup telinganya dari kritik sesungguhnya sedang membuka gerbang kehancurannya. Dalam epistemologi, kritik bukan permusuhan, melainkan jalan penyempurnaan ilmu. Tanpa kritik, masyarakat mudah terjebak pada fanatisme kolektif, di mana suara paling keras dianggap paling benar, sementara pemikiran reflektif justru dicurigai. Buku ditinggalkan, dialog dimatikan, dan masyarakat merasa paling tahu, padahal sebenarnya berhenti berpikir. Padahal berpikir sejati membutuhkan keberanian untuk mendengar. Muhammad Arkhon dalam bukunya Rethinking Islam menulis, every thought that refuses dialogues become a prisoner of itself. Setiap pemikiran yang menolak dialog pada akhirnya menjadi tahanan bagi dirinya sendiri. Pemikiran yang menolak dialog akan terperangkap dalam lingkaran keyakinannya sendiri karena tidak memberi ruang bagi evaluasi dan koreksi. Tradisi Islam sendiri justru menempatkan keraguan metodologis sebagai bagian penting dari pencarian ilmu. Imam Al-Ghazali berkata, "Man lam yashukka lam yandur, wa man lam yandur lam yubsir." Barang siapa yang tidak pernah meragukan, ia tidak akan meneliti. Dan barang siapa yang tidak meneliti, ia tidak akan melihat. Keraguan di sini bukan penolakan terhadap kebenaran, melainkan cara membebaskan akal dari dogmatisme. Sebab pengetahuan yang sehat lahir dari keberanian menguji dan membuka diri terhadap kemungkinan koreksi. Karena itu, Fazlur Rahman dalam bukunya Islam and Modernity menegaskan, an intellectual tradition survives not by imitation, but by creative and critical engagements.
Tradisi intelektual bertahan bukan melalui peniruan, melainkan melalui keterlibatan yang kreatif dan kritis. Dalam konteks inilah pesan Gus Dur menjadi relevan. Perbedaan bukan ancaman bagi kebenaran, tetapi jalan untuk memperluas pemahaman manusia terhadap realitas. Pikiran yang sehat tidak lahir dari keberanian membungkam, melainkan dari keberanian mendengar, membaca, berdialog, dan mengoreksi diri. Sebagaimana dikatakan oleh Murtada Mutahhari dalam bukunya Freedom of Thought in Islam. Freedom of thoughts is the very breath of intellectual life. Kebebasan berpikir adalah napas kehidupan intelektual itu sendiri. Wallahu a'lam bishawab.